tadi kita membahas bahwa ketika anggaran reses ini dibagikan oleh anggota DPR kepada masyarakat, ini terkadang juga membebani anggota DPR karena banyak sekali yang meminta tetapi dananya sudah sebegitu besar masih dirasa belum cukup juga. Nah, menurut Bang Ucok seperti apa sih seharusnya yang efektif caranya? Ya, jadi model reses itu harus diubah supaya anggaran reses yang saat ini per individual itu dihapus ya. Bisa dihapus dengan cara memperdayakan partai politik ke bawah. Jadi untuk menyerap, ini kan intinya menyerap aspirasi masyarakat ya. Untuk menyerap aspirasi masyarakat itu partai politik itu kan punya anak cabang di tingkat kelurahan, itu dihidupkan. Jadi masyarakat itu harus berhadapan dengan anak cabang partai kayak gitu kan. Nah, anak cabang partai sehingga semua aspirasi itu bisa diserap ya untuk sampai ke anggota dewan. Kalau yang sekarang ini kan individual, anggarannya besar tapi cakupannya terbatas. Udah itu mereka punya kewenangannya terbatas kayak gitu kan. Lebih baik diubah. Partai politik tidak individual begitu ya? Tidak individual, harus diberdayakan gitu. Kalau partai politik diberdayakan, besok kita itu, masyarakat itu pasti akan mencintai partai politik. Kalau sekarang kan mereka mencintai anggota dewan. Caranya ya minta uang, minta uang saku lah, minta uang apalah. Tapi kalau dia partai politik, berarti harus kerja bakti itu. Kalau anggota dewan ingin berhubungan dengan masyarakat, bukan pakai dana reses lagi, tapi di dalam anggaran DPR itu ada kunjungan komisi ke dapil, ada kunjungan khusus, ada kejadian khusus. Itu dipergunakan. Bisa itu bisa. Baik, Bang Rey, setuju tidak kalau anggaran reses individu itu dihapuskan seperti yang disampaikan oleh Bang Ucok tadi? Oh, masalahnya karena anggota DPR itu adalah anggota per orang. Komisi itu adalah alat kelengkapan. Jadi itu hanya turunan dari yang bernama anggota DPR. Komisi itu tidak ada kalau DPR-nya nggak ada. Kira-kira gitu loh. Jadi oleh karena itu memang tidak bisa muatan ini dipindahkan ke komisi karena beban beratnya ada di anggota DPR-nya. Artinya kalau komisinya berangkat ke sana, misalnya melakukan satu kegiatan lebih karena perintah atas anggota DPR-nya, kira-kira itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa memang terwakilkan, itu pertama. Nah, yang kedua, harus dilihat juga reses itu kan bagian dari berkomunikasi dengan anggota masyarakat. Siapa yang berkomunikasi itu? Bukan komisi, bukan anggota kelengkapan, bukan DPR, adalah anggota DPR. Kalau DPR-nya yang berkomunikasi, sekjen juga bisa, pimpinan juga bisa. Tapi yang diharapkan itu adalah anggota DPR berkomunikasi dengan rakyat. Yang ketiga adalah menyerap aspirasi. Nah, jadi ada berkomunikasi dan menyerap aspirasi. Siapa yang menyerap aspirasi? Yang menyerap aspirasi itu adalah anggota juga, bukan DPR. Bukan juga. Nanti setelah penyerapan aspirasi itu baru disepakati apakah komisi dilemparkan ke komisi atau tidak, kan kira-kira gitu. Baik. Dan seterusnya. Tetapi kalau ongkos resesnya semahal itu, apa dampaknya untuk rakyat? Sebetulnya mahal itu relatif menurut saya. Nah, asal tentu saja efektivitas dari semua penggunaan uang ini dapat dirasakan oleh kita gitu. Baik. Sebagai contoh misalnya ya, saya katakan begini, ada argumen dari mereka yang menolak Perpu itu karena pilkadanya mahal. Tapi begitu pilkada mau dicabut kan rakyatnya marah. Artinya sebetulnya bagi masyarakat nggak peduli uang mahal itu karena mereka menikmati apa yang disebut dengan pilkada langsung itu, kan kira-kira. Baik. Mas Andri, setuju kalau anggaran reses DPR untuk individu dihapus dan diganti ke partai politik seperti disampaikan Bang Ucok tadi? Saya kira itu kan kewajiban anggota DPR ya. Kewajiban itu di undang-undang loh, Mbak Gilang. Jadi yang penting kan pertanggungjawabannya. Yang saya bilang tadi, mari seluruh anggota DPR memulai periode awal ini untuk betul-betul secara moral bertanggung jawab. Ya, uang itu kan uang negara. Dan kita memang punya hak untuk memanfaatkan itu kan, diberi ruang, gitu. Tergantung sekarang. Apakah betul-betul mau memanfaatkan itu untuk menyerap aspirasi, berkomunikasi dengan konstituen kita, itu tergantung ke anggota DPR. Tapi saya harap semuanya begitu. Mau turun, ada pertanggungjawaban, dan saya minta kepada masyarakat, kepada pengamat, kepada media, sorot Tapi terus. Kan undang-undang itu yang buat DPR juga. Oh iya. Intinya kan kita mau perbaikan lah sekarang kan. Nah, saya mengajak seluruh anggota DPR untuk melakukan hal-hal yang bisa mengangkat citra DPR ini dikit-dikit menjadi baik. Untuk masalah audit, perlu tidak nanti dimasukkan dalam undang-undang? Ya, kalau misalkan itu aspirasi misalkan menguat, kemudian banyak temuan dari Bang Ucok dan Bang Raini banyak di lapangan terpiktif, ya menurut saya salah satu menang itu boleh juga. Biar mereka tidak akan ada resistensi dari anggota dewan boleh sendiri. Juga menurut saya.
Intinya kan gini lah kalau menurut saya sih, kalau bagi saya diaudit itu tidak diaudit itu bukan uang saya, ya kan? Itu pemahaman saya gitu loh. Ya kewajiban saya untuk bertemu dengan masyarakat dengan biaya-biaya tadi gitu loh. Jadi mau diaudit atau diaudit itu bukan masalah bagi saya. Tapi kalau misalkan temuan banyak, keluhan masyarakat juga banyak, yang fiktif-fiktif tadi, yang ungkong-ungkong kaki yang tidak reses, kalau menurut saya perlu. Boleh juga itu. Boleh juga ya dimasukkan ke undang-undang mengenai audit ini. Oke, baik, menarik sekali. Terima kasih semuanya sudah hadir di Bincang Pagi. Mudah-mudahan dana reses yang diberikan yang sudah meningkat cukup signifikan ini bisa dipergunakan lebih baik lagi, tidak dihambur-hamburkan tidak jelas dan juga tidak menguap entah kemana ya. Kita juga tunggu bagaimana pantauan dari semua elemen masyarakat. Terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami hari ini. Namun bukan akhir dari Bincang Pagi, masih ada informasi lain dan juga beda editorial Media Indonesia. Sesaat lagi.